Shalom, perkenalkan nama saya Gibi Kisyatumundo, NIM 1901011159. Saya mahasiswa dari kelas D semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Nah, saat ini saya akan memaparkan materi yang telah diterima dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Nah, tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah misiologi. Nah, pada pertemuan pertama membicarakan tentang kontrak perkuliahan, dan pada pertemuan kedua tentang materi dasar dan tujuan misiologi. Nah, misiologi atau ilmu pengetahuan misi adalah wilayah lingkup teologi yang mempelajari mandat, pesan, dan karya misionaris Kristen. Nah, yang menjadi tujuan misiologi adalah memisahkan antara praktik yang penting untuk Kristen dan praktik Kristen yang dapat bervariasi di antara komunitas-komunitas, namun masih menyatakan kepercayaannya kepada agama Kristen. Berikut materi pertemuan 3, ada dasar misi menurut Alkitab. Yang pertama dalam PL, Kitab Kejadian 1 ayat 28, Adam diberi mandat misi untuk memenuhi, menguasai, dan menaklukkan bumi bagi kemuliaan Tuhan. Dan misi dalam PB, dalam Injil Matius 28 ayat 18-20, menjadi umat Kristen dapat melaksanakan misi bagi orang lain, karena pada ayat ini tersirat perintah untuk melanjutkan pelayanan Kristus, memberitakan Injil. Nah, pada materi pertemuan 4 ada Missio Dei. Nah, Missio Dei diartikan secara literal sebagai misi Allah. Kata Missio Dei berasal dari bahasa Latin. Missio adalah misi atau tugas, dan Dei adalah Tuhan atau Allah. Berikut ada 3 struktur Missio Dei, yaitu unsur yang mengutus, unsur yang diutus, dan unsur yang menerima atau mempersiapkan utusan. Berikut ada materi Missio Christi. Missio Christi adalah pengutusan Kristus ke dunia dalam arti Kristus mengutusan murid-muridnya dan Kristus diutus Allah. Missio Christi juga adalah tugas yang dijalankan Mesias sebagai manusia biasa di bumi ini di dalam kelahiran, pengajaran Injil keselamatan, kemudian di kayu salib, kebangkitan dari alam maut, dan kenaikan ke surga. Berikut ada materi pertemuan 5, yaitu Missio Holy Spirit. Roh Kudus adalah salah satu anggota dari Tritunggal Maha Kudus yang dapat menjalin relasi dengan kita. Nah, misi Roh Kudus memenuhi murid-murid, Roh Kudus memilih, Roh Kudus memimpin utusan Allah dalam pelayanan misi, Roh Kudus berkarya dalam jemaat, Roh Kudus menguatkan murid-murid melalui pelayanannya, dan Roh Kudus memenuhi orang-orang non-Yahudi. Nah, berikut dalam materi pertemuan 6 ada dasar misiologi dalam PB. Nah, Allah menyusun rencana yang teliti untuk kelahiran Mesias. Ironisnya, Yesus Sang Mesias datang ke dunia bukan dengan kebesaran dan kemegahan, namun dengan penuh kerendahan hati. Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk mempersiapkan jalan baginya dengan memberitakan kedatangan kerajaan Allah dan perlunya pertobatan bagi pengampunan dosa. Nah, ini tertulis dalam Matius 3 ayat 1-3. Berikut dalam materi pertemuan 7 ada misi dalam kitab Markus. Pokok utama yang dibicarakan dalam kitab Injil Markus ialah pertanyaan mengenai siapakah Yesus. Tuhan Yesus yang dipercayai dan diakui sungguh-sungguh hidup dan berkarya di tengah-tengah manusia. Ia melakukan banyak mujizat, penyembuhan, mengusir setan, dan mengajar. Ia pula lah Mesias yang telah menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Berikut ada misi dalam kitab Lukas. Nah, Injil Kerajaan Allah harus membahas kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Seperti penugasan Yesus kepada 70 murid dalam Lukas 10 ayat 1-12. Injil adalah berita yang harus dilakukan kepada segala sesuatu melalui hambanya, sehingga setiap orang percaya dan mengenal Yesus sebagai dunia. Dalam pelayanan misi, Tuhan memakai hamba Tuhan, tentunya dengan penyertaannya melalui Roh Kudus. Nah, berikut ada materi misi dalam kitab Matius.
Pada Matius 4 ayat 23 terdapat 3 aktivitas misi yang dilakukan oleh Yesus selama melayani di Galilea, yaitu mengajar, memberitakan atau berkhotbah, dan melenyapkan penyakit serta kelemahan. Nah, ketiganya seringkali dirangkum dalam pernyataan trimisi Yesus, karena ketiga aktivitas tersebut menjadi tindak lanjut dari ayat 16, di mana kehadiran Yesus di Galilea telah memenuhi bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang telah lama menetap di sana, sekaligus menjadi sebuah proklamasi tentang hadirnya kerajaan surga atau Allah di bumi melalui pengajaran, khotbah, dan penyembuhan yang Yesus telah kerjakan. Dan berikut ada misi dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul menjelaskan sejarah gereja tentang awal setelah naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga. Amanat dalam kitab Kisah Para Rasul ini menjelaskan bagaimana pengikut-pengikut Yesus Kristus dengan pimpinan Roh Kudus menyebarkan kabar baik tentang Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Berikut ada materi pertemuan ke-8, yaitu melakukan ujian tengah semester. Dan materi yang pertemuan ke-9 ada gereja adalah misioner. Nah, yang pertama, gereja yang misioner adalah misi Allah atau Missio Dei. Gereja yang misioner adalah rancangan Allah dalam pengutusannya yang kekal untuk membawa transformasi dan pembebasan kepada manusia dan segenap ciptaannya untuk menghadirkan kerajaan Allah yang kekal. Yang kedua, gereja yang misioner adalah misi tentang penginjilan. Penginjilan adalah membagi ilmu atau memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kabar baik tersebut ialah Yesus Kristus sendiri yang diberitakan oleh orang Kristen, bahwa Ia telah mati dan bangkit dari antara orang mati bagi penebusan manusia yang berdosa. Berikut ada gereja yang misioner adalah misi tentang humanisasi. Humanisasi merupakan bagian dari misi yang dirancang dalam hubungannya dengan misi Allah di dalam dunia ini. Yang keempat, gereja yang misioner adalah misi tentang dialog antar agama. Nah, dialog berarti komunikasi dua arah. Secara teologis, dialog dapat dipahami berdasarkan Missio Dei. Allah mengutus Yesus Kristus untuk berkomunikasi dengan manusia, atau dialog Allah menjadi manusia, atau inkarnasi Curs Deus Homo, mengungkapkan bahwa Allah berkomunikasi dengan manusia. Misi dalam dialog antar agama harus dipahami dalam 3 hal, yaitu pertama, misi dialog harus pada sasaran, yaitu untuk membangun saling pengertian yang baik dan benar. Yang kedua, beberapa sasaran dari misi dialog yang menghasilkan berurusan dengan persoalan-persoalan yang paling mendesak, menghadapi masyarakat secara regional dan secara universal. Dan yang ketiga, dialog dilihat sebagai alat untuk mengkomunikasikan misi. Berikut yang kelima, gereja yang misioner dan kemajemukan. Misi Allah harus dilihat secara global atau secara universal. Dalam misi Allah ini melalui hadir dalam sebuah konteks kemajemukan iman atau kepercayaan lain atau pluralitas. Berikut ada pertemuan ke-10. Nah, di sini kita mahasiswa ditugaskan untuk membagi kelompok untuk presentasi. Lanjut pada materi pertemuan 11, pengaruh ekonomi terhadap pelayanan misi. Nah, faktor ekonomi mencakup masalah harta, kekayaan, uang, pemilikan barang, kesejahteraan atau kelimpahan yang berlebih. Nah, apabila melihat Alkitab pada zaman nenek moyang Israel, uang masih belum mempunyai arti atau peran. Mereka mempunyai harta kekayaan yang dapat dimiliki seperti ternak, yaitu biri-biri, kambing, atau keledai. Bagi suku nomaden, ternak-ternak adalah kekayaan. Tentu, di samping itu mereka harus memiliki tanah tempat menanam dan mengumpulkan biji-bijian, buah-buahan, dan tanaman lainnya dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 12, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh ekonomi sangat penting dalam pelayanan misi di gereja.
karena faktor ekonomi mampu menjelaskan semua tingkah laku dari manusia. Berikut ada materi pengaruh politik terhadap pelayanan misi. Nah, politik dimengerti sebagai pelaku buruk kolektif yang secara hukum terlambangkan dan termaklumkan dengan kondisi yang buruk dan dianggap busuk. Politik pada saat yang sama terus diharapkan dan semakin luas dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperhatikan paradoks yang memperlihatkan seakan-akan politik memiliki dua wajah. Nah, berikut ada materi pertemuan ke-12. Ada pengaruh sosial terhadap perkembangan misi. Nah, pelayanan sosial sejalan dengan amanat Alkitab apabila inti misi yaitu amanat agung, yaitu memberitakan Injil tersampaikan kepada orang-orang yang dilayani dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun suatu kekeliruan apabila pelayanan sosial adalah motivasi utama untuk menyatakan kasih Kristus dan melupakan inti Injil sebenarnya. Dan berikut ada pengaruh pendidikan terhadap pelayanan misi. Nah, ada dua ciri utama pendidikan Kristiani. Yang pertama, bersifat terbuka. Dasar dari keterbukaan itu adalah pengakuan bahwa semua orang dicintai oleh Allah. Karena itu tiap orang harus saling memandang sebagai kembaran dirinya satu sama lain yang sama-sama mau bermartabat dan harus saling dihargai. Dan yang kedua, ciri berikut dari lembaga pendidikan Kristiani adalah solider dengan yang kecil. Solidaritas antar manusia sebagai bentuk wujud kasih harus diungkapkan secara tegas. Berikut ada materi ke-13. Tentang pengaruh keamanan terhadap pelayanan misi. Nah, keamanan merupakan keadaan yang bebas dari bahaya, atau dengan kata lain, keamanan merupakan suatu keadaan yang tidak merasa takut atau khawatir. Namun dalam setiap pelayanan misi tentu memiliki berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pelayanan misi tersebut yang dapat mengancam dan membuat kita tidak merasa nyaman dan melakukan pelayanan misi. Ini merupakan faktor yang sangat memengaruhi keamanan yang kali membuat putus asa. Dan berikut ada materi pengaruh kebudayaan terhadap pelayanan misi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sepupu kelompok tersebut. Nah, salah satu yang menjadi pengaruh kebudayaan terhadap pelayanan misi ialah kebudayaan yang menjadi rancang bangun kehidupan. Pada dasarnya, manusia yang bermasyarakat hidup dalam interaksi dengan sesamanya. Berikut dalam materi pertemuan ke-14 ada unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan misi. Nah, ada beberapa unsur yang menjadi penghalang atau penghambat dalam pelayanan misi. Yang pertama, pandangan hidup warga gereja yang kurang memahami pelayanan misi. Ada juga pimpinan gereja tidak mendapatkan pelayanan misi tentang gereja. Dan terakhir ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini sangat-sangat berpengaruh juga terhadap pelayanan misi. Nah, teman-teman, demikianlah hasil pemaparan dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 mata kuliah misiologi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.